1. Sebuah pohon yang berada di depan gedung mempunyai tinggi 8 meter. Maka 8 meter itu adalah tinggi pohon. Jadi ini 8 meter. Pada saat yang sama, bayangan gedung berimpit dengan bayangan pohon seperti tampak pada gambar di bawah ini. Jadi yang 10 meter ini adalah bayangan pohon, lalu 15 meter ini adalah bayangan gedung. Pertanyaan, tinggi gedung yang sesuai ukuran tersebut adalah, sekarang kita mau cari tinggi gedung, yaitu terletak di sini, kita misalkan sebagai X. Lanjut, soal segitiga ini kita buat menjadi keadaan dalam yang berdiri atau tegak ya. Jadi itu kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi ada garis di tengah. Jadi segitiga ini kalau dibalik nanti ukuran 10 itu terletak di sini. Ini ukuran 10. Lalu bagian 15 itu ukuran dari atas sampai bawah. Itu 15. Lalu tinggi pohon itu 8 meter terletak di sini. Dan X itu terletak di bagian sini. Untuk soal sejenis kayak gini itu bisa memenuhi rumus. Ini rumusnya kita ditulis dulu ya, yaitu ini sebagai A, B, C, D. Rumusnya adalah A per A tambah B sama dengan C per D. Jadi kita bisa pakai rumus A per A tambah B sama dengan C per D. Jadi di sini sebagai A, lalu yang bawah ini sebagai B. Jadi A per A tambah B sama dengan C per D. Jadi sesuai rumus kita gantikan. Langkah 1, A per A tambah B sama dengan C per D. A nya itu ukuran 10 meter per A tambah B itu dari atas ditambah bawah A tambah B, maka total adalah 15 meter. Sama dengan C nya adalah 8 meter. Lalu per bagian bawah adalah X. Lalu sekarang kita tinggal sederhanakan. 10 meter dengan 15 meter bisa dibagi 5 dapat 2. Bagi 5 dapat 3. Lalu yang 2 dengan 8 bisa dikecilkan bagi 2. 1 bagi 2 dapat 4. Maka perkalian silang X kali 1 maka hasilnya X sama dengan 3 kali 4 dapat 12 meter. Maka tinggi gedungnya itu adalah ukuran 12 meter. Jawabannya terletak di D. Lanjut soal berikut. 32. Volume suatu tabung dengan panjang jari-jari alas 35 cm dan tinggi 12 cm adalah. Lanjut langkah 1. Volume tabung rumusnya adalah Pi kali R kali R kali T. Ini rumus untuk volume tabung. Dan jari-jari di sini itu 35 cm, maka Pi kita pakai 22 per 7 dikali jari-jari 35 cm kali 35 cm kali tinggi 12 cm. Bagian di sini bisa dibagi 7, 1 bagi 7 dapat 5. Lanjut berikut, yaitu tinggal 22 dikali 5 cm kali 35 cm kali 12 cm. Maka hasil totalnya setelah dikali semua dapat 46.200 cm kubik. Jadi setelah dikali habis 46.200 cm kubik. Maka jawabannya terletak di C. Lanjut soal berikutnya. 33.
Pengrajin membuat topi dari karton dengan bentuk seperti tampak pada gambar. Ini adalah topinya. Lalu pertanyaan, luas karton yang dibutuhkan adalah sekarang kita coba pisahin dulu gambarnya, yaitu pertama yaitu yang bentuk runcing itu adalah bentuk selimut kerucut, yaitu yang bagian bawah ini tidak ada tutupnya karena ini sebagai topi otomatis untuk pakai di bagian kepala. Jadi di sini nggak boleh ada tutupnya, yaitu lingkaran. Lalu yang di sekeliling itu terbentuk oleh dua lingkaran, yaitu satu yang besar dengan satu yang kecil. Tapi bagian yang tengah itu adalah yang berlubang. Jadi yang bagian arsir ini itu yang nanti di sekeliling bagian selimut kerucut ini. Jadi yang bagian tengah ini itu berbentuk kosong. Jadi cara hitung ini, pertama kita hitung luas selimut kerucut. Kedua nanti kita hitung luas lingkaran besar dengan luas lingkaran kecil, setelah itu dikurangin. Jadi langkah 1 kita hitung dulu luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut yaitu yang terletak di sini, rumusnya adalah Pi kali R kali S. Sekarang kita lihat yang jari-jarinya. Kerucut di sini jari-jarinya adalah 10. Karena di sini ada kasih diameter itu 20, maka jari-jarinya itu 10. Jadi Pi 3,14 dikali R 10 cm dikali S itu pelukis. Pelukis itu adalah yang sisi miring, maka 26 cm. 3,14 dikali 10 kali 26 cm, maka hasilnya 816,4 cm persegi. Ini adalah luas selimut kerucut. Jadi luas ini udah dapat. Sekarang langkah kedua, kita hitung luas yang terletak di bagian sini. Jadi langkah 2, kita hitung luas lingkaran besar dikurang luas lingkaran kecil. Yang bagian besar ini nanti kita kurangin yang kecil. Sambung, yaitu luas lingkaran besar adalah Pi kali R kali R kurang luas lingkaran kecil juga sama, yaitu Pi dikali R kali R. Sekarang kita cari yaitu jari-jari yang besar. Jari-jari yang besar itu berukuran dari bagian pojok lalu sampai pertengahan. Ini yang jari-jari besar. Jari-jari besar ini sebenarnya terletak di bagian ini sampai sini. Jadi kita dapat ukurannya itu sebesar bagian sini. Di sini ada kasih ukuran yaitu 10 cm dan bagian di sini juga ukuran 10. Maka 10 ditambah 10 dapat dari ujung sampai ujung itu dapat 20. Jadi ini ukuran 20 cm untuk jari-jari besar. Sekarang kita cari jari-jari kecil. Jari-jari kecil itu terletak di bagian sekitar bagian selimut kerucut, karena nanti yang berlubang ini itu terletak di bagian bawah selimut kerucut, maka jari-jarinya itu terletak dari bagian sini sampai pertengahan. Jadi ukurannya adalah 10, maka ini ukurannya 10 cm. Untuk yang besar itu 20, untuk yang kecil itu 10 cm. Kita masuk ke hitungan. Pi yaitu 3,14 dikali jari-jari besar 20 dikurang Pi 3,14 dikali R 10 kali 10.
3,14 dikali 20 kali 20 hasilnya adalah 1256 cm persegi kurang 3,14 kali 10 kali 10 maka 314 cm persegi. 1256 dikurang 314 maka hasilnya adalah 942 cm persegi. Langkah ketiga, ini kan kita udah dapat luas yang sekitar sini yang arsir, yaitu luas lingkaran besar dikurang luas lingkaran kecil, jadi ini yang bagian tepinya. Setelah dapat luasnya, kita cari luas karton, yaitu luas total. Luas total yaitu pakai luas selimut kerucut 816,4 ditambah luas yang tadi, yaitu yang lingkaran besar kurang lingkaran kecil, maka luasnya 942. 816,4 ditambah 942 maka hasilnya adalah 1758,4 cm persegi. Maka jawabannya terletak di bagian B. Lanjut soal berikutnya. 34. Perhatikan gambar berikut. Jika luas daerah yang tidak diarsir 43 cm persegi, luas daerah yang diarsir adalah, maka kita mau cari yang bagian arsir. Sebenarnya di gambar ini itu dibentuk oleh dua bangun segitiga yang ditumpuk. Contoh, kita coba gambar dulu segitiga DAB, yaitu langkah 1, segitiga DAB. Ini D, ini A, ini B. Lalu ada satu segitiga lagi yaitu ABC. Kita gambar lagi langkah kedua yaitu ABC. Ini A, ini B, ini C. Lalu dari ukuran yang dikasih, bagian alas itu 7 cm. Ini juga 7 cm. Lalu ketinggiannya, untuk tinggi ini ukurannya 10. Lalu ketinggian di sini ukurannya 8. Lanjut. Sekarang kita cari dulu luas yang pertama, luas yang gambar 1, nanti kedua hitung luas yang gambar 2. Jadi langkah berikut kita hitung luas. Setengah dikali alas kali tinggi, maka setengah dikali alas 7 cm dikali tinggi 10 cm. Coret dulu, dibagi 2, 1 dibagi 2, 5. Lalu 7 kali 5 maka dapat 35 cm persegi. Langkah kedua yaitu luas dulu, yaitu setengah dikali alas kali tinggi. Setengah dikali alasnya berukuran 7 cm, lalu dikali tinggi yaitu 8 cm. Ini bisa dibagi dulu, yaitu bagi 2, 1 bagi 2 dapat 4. Setelah dikali 7 kali 4 maka dapat 28 cm persegi. Jadi kita udah dapat luas yang bagian 1 dengan luas yang kedua. Perhatikan gambar di sini, itu dua segitiga itu ditumpuk. Coba kita masuk ke langkah 3, yaitu segitiga DAB itu terletak di bagian sini. Ini D, ini A, ini B. Lalu ada segitiga ABC itu ditumpuk juga, A, B, lalu C. Dapat di sini. Jadi DAB dengan ABC itu ditumpuk dan memiliki dua keping yang arsir yang sama persis. Contoh, ini kan sesuai soal itu ada arsiran.
Jadi sebenarnya ini ada arsiran. Lalu arsiran di sini itu sebenarnya terletak di sini 1 keping dan bagian sini 1 keping. Pertanyaannya langkah 4. Pertanyaan kan mau nanya, luas daerah yang diarsir adalah, perhatikan yang arsir itu sebenarnya ada 2 keping setelah ditumpuk gambarnya sesuai langkah 3 ini. Jadi arsir di sini itu ada 2 keping, maka nanti langkah berikutnya kita kan tadi dapat luas 35 dengan 28, ini untuk yang total 35 dengan 28. Kita tambahin dulu, lalu dikurangin yang tadi soal luas yang tidak arsir itu 43, nanti kita kurangin yang tidak arsir, artinya kurangin yang warna putih ini yaitu yang tidak arsir, kurang 43. Setelah kurang 43 maka kita dapat luas yaitu yang 2 arsiran, maka setelah itu baru dibagi 2. Lanjut, pertanyaan, luas daerah yang diarsir adalah, kita tulis luas yang diarsir. Luas yang diarsir itu pertama kita pakai 35 lalu ditambah 28 lalu dikurang, yaitu kurang yang daerah tidak arsir sebesar 43. Setelah dikurang 43, karena kita kan udah kurangin yang tidak arsir yaitu potongin yang warna putih, maka terdapat 2 keping yang arsir, maka terakhir baru dibagi 2. Lanjut, 35 ditambah 28 itu 63. 63 dikurang 43 maka dapat 20. 20 dibagi 2 maka dapat 10 cm persegi. Maka luas daerah yang diarsir adalah 10 cm persegi. Jawabannya terletak di B. Lanjut soal berikutnya. 35. Data tinggi badan 20 siswa dalam sentimeter sebagai berikut. Ini data-datanya. Pertanyaan, modus tinggi badan siswa adalah, kita pahami dulu modus artinya apa. Modus itu artinya nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul. Artinya kita cari angka pada pilihan ganda mana yang lebih sering muncul, yaitu munculnya lebih banyak kali. Jadi kita mulai dari A yaitu 157, kita hitung sebanyak berapa. Di sini ada 157, 1, lalu 2, 3, lalu 4. Jadi 157 ini sebanyak 4. Sekarang kita lihat yang B, 158. 158 di bagian sini 1, 2, 3, sebanyak 3 yaitu 158. Sekarang kita lanjut yang bagian 159. 159 1, 2, lalu sini 3, 4, lalu 5, sebanyak 5. Dan terakhir 160. 160 ini sebanyak, mulai dari sini 1, lalu 2, lalu 3, lalu 4. Jadi 160 itu sebanyak 4. Maka modus tinggi badan siswa adalah, karena di sini yang paling banyak anggotanya itu sebesar atau sebanyak 5, yaitu dengan tinggi badan 159, maka modusnya adalah 159 cm.